wedi kualat ngoten gak budal kula, yakin. Dan ketakutan kualat saya itu hanya mergo kula niku tangga napa ngoten tok niku. Nggih. Alhamdulillah kula nggih namung pengin netepi kalih dawuh Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silaturahim man madun lil audat masratun lil mal mahabbatun fil ahal mansya'atun fil ajal. Bahwa penting bagi kita untuk kemudian membangun silaturahim, membangun tali persaudaraan di antara kita, karena kalau silaturahim benar-benar masmu'ah makbulah indallah subhanahu wa ta'ala, akan banyak keberkahan di sana. Di antaranya adalah manbatun lil audat, punya kemampuan untuk meningkatkan napa nggih pengalaman kita, pengetahuan kita. Masratun lil mal, biasanya barokah silaturahim niku duit gampang teko. Biasane keranten barokah silaturahim niku biasanya cedok kanca-kanca terus malih blantian, malih sembarang kali ngoten lho ya. Mahabbatun fil ahal, ini maksud saya bahwa hubungan antara Ploso kalian Pelem ini adalah hubungan yang tidak hanya dibangun sehari dua hari, setahun dua tahun. Bahwa hubungan Ploso kali Pelem ini adalah sebuah hubungan kekeluargaan yang sudah dibangun sekian lama oleh para orang tua kami, dan itu yang kemudian ingin kami pertahankan. Boten keranten napa-napa, boten keranten napa-napa. Mangkane senaos Habib Syekh winginane tindak mangestoni gubuk dalem, kula tanglet jam pinten Beb? Pagi Gus, acaranya jam 8, tengah hati kula mati ya. Gak tangi ya kula tengah hati kula waduh kalau insyaallah, tapi tetap kula wau nggih slamet nggih. Dadi kula nggih rada kaya wong apik ngoten niku. Slamet kula di WA kali Habib Syekh itu posisinya sudah bangun. Dan saya sudah, dan itu pun karena apa? Karena kebetulan keluarga mertua saya itu kebetulan ada di rumah. Jadi saya kemudian hormat. Jadi kula niku tangi jam 10, setengah 11 di WA. Jam 10 sekian di WA kali beliaunya. Alhamdulillah. Sekedap malih Bib. Belayu aku rasakan. Lho saya setu. Kula niku total. Kemudian mansya'atun fil ajal. Barokah silaturahim niku cara bapak kula lek murati biasane iso ngodot umur. Iso ngodot umur. Tapi nek kula sing paling penting mbuh keodot gak diodot, muga-muga nek pancen Allah taala ngersakno muga-muga husnul khotimah. Terserah lah arep model piye ae. Wong kenyataane urip nggih ngeten-ngeten iki mawon. Nggih. Tapi ketawise seru. Mergo cara Kanjeng Nabi orang terbaik itu adalah orang sing mentola umruh wa hasuna amaluh. Mugi-mugi guru-guru kita Habib Mustafa, Habib Zain dan sedaya para sadah niki mugi-mugi tansah pinaringan yuswa ingkang panjang. Mugi-mugi dados umur ingkang manfaat, ingkang barokah fil ibadah wal ubudiyah wal khidmah. Kados wau dipun dawuhaken. Nggih penting niku. Keranten kita itu memang, kula kok cocok kali dawuh Habib Husain. Ngeri kabeh jenenge nyaput kok padha-padha ngono. Muskil lah ya. Lek saestu. Jangan gak kreatif belas lah. Santai mawon, apa sampean? Loh, beberapa orang kan menganggap bahwa di antara kita itu ada sesuatu atau ada, enggak mungkin itu. Sesama khudama'il ulama, sesama khudama'is salaf, tidak mungkin untuk kemudian kami ngeten-ngeten nggih. Sampeyan niku kata wau didhawuhaken, aku kula njari tangi turu Pak, utek kula gak patek balik ya. Tapi aku arep ngomongin itu ya. Kalau ngomongin itu bahwa sampeyan itu ndak perlu panik ketika ada kegaduhan apapun atau pertentangan model apapun. Ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz fi awwali khutbatihi ba'da an kana khalifah.
Pertama kali beliau menjadi khalifah, khutbah pertamanya itu penting Pak, untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Sama nggak perlu panik akan adanya perbedaan antara saya misalnya dengan Habib Hussein, saya dengan Habib Syekh, yang ternyata setahu saya belum Syekh amat. Karena Syekhon qabla an takuna Syekh. Beliau ini sudah Syekh sebelum Syekh betulan. Gini, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya, inna hadhil ummah, yakni ummah Muhammadiyah, umat Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita maulidi ini, lam takhtalif fi rabbiha wala fi nabiha wala fi kitabiha. Umat ini tidak akan pernah geger, pecah, berbeda pandangan untuk urusan ketuhanan, untuk urusan nabinya siapa, gak mungkin. Wes toh, pengirane sapa? Tetap Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Nabinya siapa? Tetap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap paten kuwi. Kitabnya apa? Kalamullah, Al-Qur'an Al-Karim. Tetap. Wa inna makhtalafu fid dananiri wad darahim. Kalau saya sudah mulai beda dengan Habib Syekh, saya mulai gak nyaman duduk dengan Habib Syekh, saya mulai gak nyaman duduk dengan Habib Hussein, apalagi Sohibul Roso ini, murni karena ada pendapatan yang tidak sama, bukan pendapat yang tidak sama, bukan pendapat yang tidak sama, tapi ada pendapatan yang berbeda di sana. Sudah, jadi zaman tenang saja, zaman gak usah panik. Sudah tetap ahbib aulia Allah, ahbib aulia Allah. Sudahlah, kalau memang ada beberapa orang yang kemudian basisnya adalah keilmuan, mohon maaf ya, likulli syai'in imad wa imadu hadza din al-fiqhu. Al-fiqhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semua hal butuh pondasi, semua bangunan apapun itu butuh dasar, butuh pondasi, dan pondasi agama kita adalah keilmuan Pak. Makanya saya baca di beberapa literasi kitab, aku itu gak habak, tapi aku dibaca ya habaknya pantes loh Pak. Anggitmu aku kadung juban yo. Loh, lumayan sembrono awakmu. Artinya dulu saya nggak akan ngomong apa-apa, bahwa Thariqah Ali Ba'alawi, Thariqah As-Sadah itu saya tahu betul. Artinya saya paham betul bahwa di sana dikatakan misalnya Habib Zain bin Simit misalnya mengatakan bahwa di antara thariqah yang dipegang betul oleh para sadah itu adalah al-ilmu wal amal wal wara wal khauf minallah wal ikhlas lahu azza wa jal. Lu positif itu. Aku duduk HP apal, kadang HP mengapa apal. Loh, masa ngapunten iki. Loh, tapi aku paham bahwa dasar pondasi pertama thariqah sadah Ba'alawi itu adalah al-ilmu wal amal. Al-ilmu wal amal wal wara, penuh kehati-hatian, wal ikhlas minallah, penuh ketulusan, kemudian wal khauf minallah wal ikhlas lahu azza wa jalla. Oh iya Pak, positif. Sayyid Zaini Dahlan itu mengatakan bahwa thariqah sadiliyah itu thariqah Ba'alawi itu adalah zahiruha ghazaliyah wa batinuha syadiliyah. Zahiruha ghazaliyah, ay zahiruha at-takhalli 'anil akhlaq al-madhmumah wa at-tahalli bil akhlaqil mahmudah. Positif. Mane kula mboten nate gegeran nek kalih pelem. Mergo sedaya putra-putra Habib Mustafa menika sedaya ngaos, Pak. Semuanya ngaji, dasarnya ngaji, Pak. Kuncinya di ngaji, Pak. Makanya saiki masuk rame-rame wong mboten panik blas sama dhewe, santai. Ini mesti ada urusan pendapatan di antara kita yang nggak sama. Bukan pendapat ini, bukan pendapat. Nah, positif itu. Positif arepnya apa? Loh, karena bagi beliau-beliau yang ngaji pasti tahu dari awal asyaraf bil himamil aliyah la bir himamil baliyah. Pasti. Itu agak ngaji, wedi ngomong ngono iku. Wedi. Coba kamu lihat misalnya di Syarah Riyadhus Shalihin. Mal fahru bil azmir ramimi wa innama faharul ladzi yabghil
Fahara binafsihi. Positif itu. Sebuah kebanggaan tidak mungkin hanya beliau raih hanya karena kebetulan beliau adalah Bani Ba'bud. Betul sakit, Beb. Pasti harus ada perjuangan-perjuangan di sana untuk kemudian senajan kula ket nggih mboten patek cocok. Di antaranya gak oleh disangoni sampai uang-uang. Wah, mboten cocok lho nggih ada. Enggak cocok. Ya biasa toh, kandhani kok ketidakcocokan kami mesti urusannya ujung-ujungnya duit. Terus kak omongi ket awal, aku konsisten, Pak. Konsisten aku. Nyapa, he? Enggak ada, Pak. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Wis cocok kan? Wis. Betul. Maka keilmuan itu menjadi penting. Maka deh, sinten kan banyak habaib-habaib kemudian menyampaikan sahibu Darul Hadis Malang Abdul Qadir, Said Abdul Qadir ya. Nggih, leres niku. Lah niku kan mengatakan bahwa ketika kamu pengen mengerti kualitas seseorang, lihat ungdur mahabbatahu al ilma. Fakullama zadatil mahabbah zadatil insaniyah. Kalau kamu mau melihat kualitas seseorang, ini menungso tenan bora. Lihat. Artinya kamu tabar tenan bora. Coba lihat. Sebatas mana kecintaannya terhadap keilmuan. Semakin meningkat kualitas keilmuannya, semakin meningkat mahabbahnya terhadap keilmuan, maka kemanusiaannya pasti meningkat. Udah cocok. Coba kita lihat misalnya kayak di Ikhya misalnya. Loh ini penting Pak, ngomongin keilmuan nih. Sama nih ngomongnya deman. Apakah Anda semua cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wah, mesti mau jawab, nggih. Apa nih? Min syartil mahabbah iku mutaba'atul habib. Fi af'alihi wa akhlaqihi wa sunanihi. Abot Pak, ojo gaya-gayanan. Ojo gaya-gayanan. Makanya aku kadang-kadang nek kelompok jenenge Ahbabul Mustofa iku ya rada gaya. Hah? Lah ya melete cara aku. Harus banyak pembuktian untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abot loh Pak. Abot. Awakmu saiki misalnya arep budal maulitan, dilarang mbek bojomu. Aja Mas. Piye kowe? Ngono. Apa-apaan nggih. Dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali menampilkan suatu ketika Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ditanya, Su'ila ibn Mubarak, manin nas? Manusia itu siapa? Yang bisa disebut manusia yang masuk kategori menungso itu siapa Pak? Aku mbak awakmu. Bukan Pak. Manusia itu al-ulama. Wa manil muluk? Siapa? Pemimpin sesungguhnya. Az-zuhad. Uang sing wis gak duwe eman, Pak. Gak duwe eman. Bukan gak duwe duit ya. Gak duwe eman. Kowe masalahnya mau ngomong gak duwe duit, berarti Habib Husain wis gak masuk. Gak masuk. Gak eman. Loman. La yadkhulul jannah, kata Nabi Isa alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannah bakhilun wala khibbun. Macak pecinta Rasulullah kemudian pelit. Dul. Neraka kowe. Lah, nggih, la yadkhulul jannah bakhilun wala khibbun. Lan, pakainya lan. Akan sangat sulit kamu kemudian selamat dan kemudian bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga ketika kamu punya dua watak. Yang pertama adalah bakhil, pelit, mana ampun pelit, kayak napa gitu, wala khibun, pembohong, manipulatif. Nggak bisa Pak. Aku mau cerita apa sampean? Az-zuhad. Wa manis safalah, siapa? Amatir. Rendahan itu siapa? Wa manis safalah. As-safalah alladzina yakuluna ad-dunya bid-din. Alladzina yakuluna dunya bid-din. Dan keluarga besar Habib Mustafa menunjukkan kepada kita semua, memberikan uswah, memberikan sunnah. Sampean ngerti gak? Keluarga pelem iku biasa lho Pak, nang sawah, nang kebon dan lain sebagainya. Iki mboten, Bib. Wong kula wau tasih nyon pirsa.
Habib Mustafa itu kapan mulai nggak nyupir? Karena setahu saya dulu Habib Mustafa ketika masih sehat, moga-moga terus sehat panjang usia, beliau itu masih biasa nyupir. Kayak pembalap Pak. Gimana Beb? Langsung tadi. Aku cilik ya, wow, pembalap ya. Loh, iya Pak. Positif nih, lo ngertes, aku tanggane dul kowe iki sapa? Dan saya mengerti betul, dan saya mengerti itu. Dan keluarga sini itu biasa. Saestu. Keluarga pelem niku. Jadi kula niku lek kon mboten bela di mboten saged, karena memang sangat biasa. Sangat biasa, ya normal saja, semuanya berjalan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Aniku Pak, masalahnya. Manis safalah alladzina ya'kuluna dunya biddin. Wakil loh Pak, aja anggap koyo aku barang ya biasa ngono. Loh, Masya Allah, makanya jadi kiai abad, aku gak gelem ket biyen. Jadi ulama itu berat. Uqubatul ulama kata Al-Imam Hasan Al-Basri, mautul qalbi. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para ulama adalah matinya hati. Wa mautul qalbi talabud dunya tapi bi amalil akhirah. Nggih betul Beb. Awak dhewe rentan niku Beb. Rentan pol ngowah-ngowah sangoni wong. Lah, wong kula lho mlaku mriki lho. Pira amplopku mau? Masyaallah tenan. Kandhani saking orang-orang kemudian merasa bahwa kami adalah sesuatu yang mungkin ada keberkahannya di sana. Tolol. Andas kulluhum Al-Imam Sa'id Ibn Al-Musayyib min hadis fuqaha'il Madinati sab'ah mengatakan annas kulluhum tahta kanafillahi azza wa jalla. Semua dari kita semua ini semuanya hanya berada di bawah naungan tutupnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradallahu fadihata 'abdin ahrajahu min tahti kanafi. Fa dhaharat awratuhu linnas. Semua dari kita ini punya kesalahan Pak, punya dosa yang kita tutupi rapat-rapat, rapi-rapi. Ya supaya payu Pak, sembrono gue. Ya'maluna a'malahum. Ya'maluna a'malahum malah kelewatan. Ya'maluna a'malahum. Tapi fa idza aradallahu fadihata 'abdin, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mulai tidak tertarik karena mulai ada yang berubah dari niatannya. Mergo KPU apa jere niat Pak? Lah nggih to. Kam min amalin yutasawwaru bi a'malid dunya, yutasawwaru min a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah. Tapi diwalekan podo, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Ketika niyah kita sudah mulai oleng, makanya kan kalau kita lihat di Zubat kan fasahin niyah qoblal amal waqti biha makrunatan bil awal. Aku pas ngomong ini kan waktu pantas dadi Habib. Lah, kan gak nemen-nemen kalah kan Mbak Habib. Set. Gitu ya. Lumayan lah. Angkitmu sembrono. Angkitmu aku Tuh, nggih mboten. Yang mau saya ceritakan adalah statement dari Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan seperti itu, bahwa annas, orang baru disebut manusia itu ketika sudah alim Pak. Alim, makanya kita ini mboten pantas Pak. Jangankan kok untuk kemudian menjadi khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, berproses untuk sekedar menjadi manusia. Ini kita masih berproses ke sana Pak. Kulon jenengan, makanya kalau nggak rodok kaboten, bahkan mau diganti ditasir menjadi dari Abdullah menjadi Ubaidillah, dari Khadim menjadi Khuwaidim, terlalu berat Pak. Khuwaidimi Rasulillah itu Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As. Berat Pak, bentuk-bentuk ini sing uteke malah pengen rebutan apa jenenge. Apa-apaan. Kita hanya berproses menjadi manusia aja berat. Lam yaj'al Ibnul Mubarak niki dawuh Al-Imam Al-Ghazali, yuk nyapa dirubah iki. Wis tukang sone jan. Lam yaj'al Ibnul Mubarak ghairal alim minan nas.
li anna al khasiyah allati yatamayyazul insan min sairil bahaim li anna al khasiyah allati yatamayyazu bihal insan innama huwa al ilmu. Dawi al Imam Al Ghazali niki kambek ngiling-ngiling nggih kula rada lali masalahe pun suwi mboten matla'ah kula. Tapi kira-kira nyang wajahmu lho, Pak. Lah nggih lah. Karena ciri khas, karena perbedaan kita dengan hewan-hewan yang lain. Awake dhewe ini kan hayawan, Pak. Al insan hayawanun natik. Kita ini hayawan cuman delalah iso ngomong bahkan iso ngapusi. Loh, lah piye to, Lah piye pangerane dihapusi? Kita ini posisinya masih sujud. Bahkan sudah hampir selesai sholat tahiyat iku cek mikir, lah iya to, ngarep iki jere gak duwe dhuwit, kok mau gak delok sandale anyar. Pangerane dihapusi. Paham, Pak? Li'annal khasiyah allati yatamayyazu bihal insan innama huwal al ilmu. Li'annal insan insanun bima huwa syarifun li ajlihi wa laysa huwa bi quwwati syahsihi. Kita ini baru disebut manusia karena ada yang istimewa dari kita. Sebelum ada yang istimewa dari kita, jauh dari kata-kata insan. Dan kita tidak disebut sebagai manusia karena kita kuat, karena kita gede, sangar. Tidak. Fa innal jamal aqwa minhu wala bi'idhamihi, bukan karena kita itu memang wah badannya apa namanya dempal, kekar. Tidak. Fa innal fil a'dham minhu, sebesar-besarnya Habib Husain bisa membesarkan badannya, tidak mungkin bisa lebih besar daripada gajah. Mohon maaf ini, Beb. Aku kangen mbak Habib Husain nih, yakin tenan Habib Husain nih. Habib Husain tidak pernah nelpon saya kecuali ngasih pekerjaan, masalah benar. Artinya gak tahu kok terus, kok sehat ya, kak tungakno muga-muga sampeyan gak ngutus mesti. Boyo jan. Aduh, tenan jan bahasa. Mana aku kangen ya besar. Kayak kalau mbisi, ayo Beb, kita segera selesaikan. Ini kapan ngerokoknya? Aku saya terus saya bocah kemplok ya. Apa mau tekan ndi mau? Wala bi syaja'atihi fa inna sabu asya' minhu. Kita juga tidak disebut manusia karena kita sangat pemberani. Tidak, Pak. Apapun seberani-beraninya kita tetap kalah kalau dibanding dengan singa, dibanding dengan macan dan lain sebagainya. Kalah, Pak. Wala bi aklihi, sekuat-kuatnya kita makan ta'amul barokah nanti, tetap kita tidak kemudian baru pantas disebut manusia karena kita banyak makan, Pak. Fa inna saur awsa'u batnan minhu. Sapi tetap lebih lebar perutnya daripada kita semua. Walal yujami. Lho nggih saya ngapunten. Kau usah Kak Murati, Lah, walal yujami fa inna akhassal asafir aqwa ala safadi minhu. Sudah ya, selesai kan? Nah, sekarang Murati, ibu-ibu es kesel. Artinya kita, ya sama kata bodoh awakmu kak terang nih saya. Kita juga tidak disebut manusia karena mohon maaf misalnya pasangan kita banyak atau misalnya kita lebih kuat di ranjang. Tidak, Pak, karena emprit yang paling kecil tetap lebih kuat dari siapapun di antara kita yang paling kuat. Nah, mohon maaf ini, ya aku cerita tok. Sama lek protes Imam Ghazali lah protesan, Aku cerita, aku gak duwe cerita. Imam Ghazali punya cerita, saya sampaikan dengan semua. Masalahnya aku delok wajahmu kan gak mungkin matlaah dhewe. Tapi alhamdulillah, kula bingah, kula marem. Saestu kula marem sangat. Kula matur bahwa pakane kula kadang-kadang nggih ngojloki ala habaib-habaib. Apet loh dadi habaib itu. Ya kayak tadi itu saya matur bahwa ternyata habaib itu harus takhalli anil akhlak al-madzmumah. Kelepus gak pantas, Pak. Nek awake dhewe wong amatir pantas-pantas ae.
Wa tahalli bil akhlaqil mahmudah. Artinya apa? Semua akhlaknya harus benar-benar bisa disinkronisasi dengan apa yang ditampilkan oleh Rasulullah Sayyidi Sadat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis penak awake dhewe, Pak, duduk putune gak tanggung jawab kuwi, paham ra? Wis to aman. Kita ini hanya berbekal demen, Pak. Kayak tadi itu berbekal demen aman. Beliau harus berbekal amal, uswah dan lain sebagainya. Wis to penak-penak awake dhewe. Karena itu. Kemudian wabatinuha syadiliyah. Ai wabatinuha artinya apa? Batinuha itu adalah syuhudul minnah minallah min awali qadam. Dari awal memang beliau Habib Husain begini nih, memang harus dan berkewajiban luweh khusuk tinimbang awake dhewe. Nggih, Beb. Wajib harus lebih khusus. Nah, ini santai saja. Kita ini siapa? Awake dhewe wis demen mek Kanjeng Nabi stop-stopan. Apa meneh ngene iki? Man hadara maudhi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Fa innahu ma qasada dzalikal maudhi' illa liidhari mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe mantuk-mantuk paham, oke? Paham? Oke, kak terus nih. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Terus gak bahasa kapi? Bocah kemplok awakmu ya. Kandhani. Aku lek wis ngomong ngene iki, terus merem-merem sili jubah ya mesti jelas gak kalah. Sesuk gak gawene duwe aku ngawur kae. Tak saingi Habib Husain. Betul. Kalau aku cerita bahwa persaudaraan di antara kami tidak akan pernah kemudian tergadaikan oleh apapun. Tidak mungkin, biasa saja. Santai mawon. Yang penting masing-masing dari kami sadar bahwa perjalanan kami, proses kami, pengabdian kami semua dilandasi dengan keilmuan. Maka itu semuanya aman. Itu semuanya aman. Kalau kita sudah tercerabut dari keilmuan, hatamlah. Selesailah kita. Yang penting masing-masing dari kita tetap memegang keilmuan. Ya oke. Alhamdulillah pun nggih. Kaya mugi-mugi niki estu-estu dados rahmat kagem awake dhewe. Ngeten-ngeten Pak, aku mumpung ilang iki. Iki nyapa aku ngomong ngono. Mergo ketika Al Imam Al Qastalani sahibu Irsadus Sari mengatakan bahwa la yazalu ahlul Islam yahtafiluna li syahri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'maluna al-walaim. Dari dulu Pak, dari dulu kaum muslimin itu memang tidak henti-hentinya selalu bikin haflah-haflah, bikin acara-acara besar untuk menyambut bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yatasaddaquna bi anwa'is shadaqat. Kalau kita sudah ngomongkan maulid, maka harus ada yang kita keluarkan. Sedekah, Pak. Anggitmu apa? Teko rebutan jajan. Mohon maaf. Harus ada yang kamu keluarkan untuk menunjukkan. Lho, nun saya ini. Mboten merkono-kono. Memang begitu. Kita Beb. Dan jenengan pun ngejalane tering, Beb. Loh, ya harus no. Contoh beliau, putu ndak? Panitia pusat. Wa yatasaddaquna bi anwa'is shadaqah. Wa yudhiruna as-surur. Dari dulu kaum muslimin kalau sudah masuk bulan Maulid kayak tadi didahulukan Habib Syekh, selalu menunjukkan kebahagiaan-kebahagiaan. Tidak boleh susah di bulan Maulid. Tolong ibu-ibu mohon maaf, khusus bulan Maulid suaminya jangan ada yang dimarahi. Nanti setelah masuk ke ba'dal Maulid sudah sikat saja semuanya. Artinya itu padang kabeh wa yudhiruna as-surur wa yaziduna fil mabarat. Semua kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan di bulan selain Maulid, di bulan Maulid dari dulu itu selalu ditingkatkan. Kalau misalnya biasanya kalau malam hanya sholat 2 rakaat, tingkatkan 4 rakaat. Kalau biasanya witir 1 rakaat, tingkatkan 3 rakaat dan lain sebagainya. Wa yaziduna fil mabarat.
wa ya'tanuna bi qiraati maulidihi syarif, bersungguh-sungguh serius untuk terus membaca sejarah manakib kelahiran dan tumbuh kembangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono Pak, ngono kuwi. Anggih ngojo montak mantuk gak jelas ngono kuwi awakmu. Mulai ngono kuwi, dan beliau menutup kemudian farahimallahu mra'an akhadha layaliya syahril maulid a'yada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya terhadap siapapun yang menganggap hari-hari maulid adalah hari-hari kebahagiaan, hari-hari lebaran. Makanya kita yang datang ke sini dalam rangka acara maulid ini, moga-moga benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Punlah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf pada semuanya, wabil khusus kepada Habib Mustafa, Pak Abud, kepada Habib Zain. Ngapunten ingkang agung saestu, sementing kula namung pengin dianggap sebagai sederek, sebagai teman. Kula sak wanci-wanci diutus, kula siap. Pokoknya mboten diutus Habib Husain lho nggih. Habib Husain niku waduh ngongkone gak cocok aku. Iki to ya jal waduh gua ning Madiun, gua ning ndi nyapon ngono. Kula saestu marem, kula bingah saestu kula dipun timbali mriki. Bukan karena apa-apa, bukan saestu bukan karena apa-apa, karena saya merasa saya masih dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai teman. Kula saestu merasa sangat napa nggih bangga. Nganti mawon, tenang mawon, angkitmu piye? Arepnya apa gue? Santai. Alhamdulillah, kula nggih nyuwun pangestu, mugi-mugi kados kula ngeten iki tetap mendapatkan kesempatan untuk berkhidmah dengan baik. Mugi-mugi dados khadim atau al-khadum, bahkan semoga itu cita-cita Pak. Mergo As-Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan at-talib al-khadum ahsan indi minat talib al-mujtahid, bahwa seorang santri yang siap untuk terus berkhidmah jauh lebih membanggakan untukku daripada seorang santri yang hanya serius mengaji. Lah kita ini kan gak mungkin serius mengaji, jadi pintu kita ya tinggal itu. Moga-moga kita punya kesempatan untuk khidmah. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.